Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Apabila kita mempunyai amalan yang istiqomah, tapi dikerjakannya setiap sholat, tapi dalam keadaan kalau waktu nggak bisa mengerjakan habis sholat, kita kerjakan misalnya amalan Yasin, surat Yasin yang istiqomah bisa diamalkan dengan bekerja, apa boleh apa enggak. Yang kedua, kita melaksanakan sholat tapi kaki sakit, kita paksa berdiri tapi merasakan sakit, ini bagaimana? Di situ diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu waktu membaca Al-Quran dalam posisi berbaring, bahkan tidur di atas pangkuan istri beliau, Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi berbaring di atas pangkuan sang istri dan Nabi membacakan Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini boleh kita baca dalam keadaan apapun. Misalnya di atas kendaraan, buka Al-Quran, baca. Idealnya dalam keadaan suci, berwudu, ya, karena di dalam mazhab Syafi'i gak boleh kita menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. La yamas hadzal Quran illa tahir. Gak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, sehingga boleh kita baca baik kerja, bahkan para aulia wa sholihin itu mereka sambil jalan itu yang hafal Al-Quran itu mereka sambil mengulang hafalan Al-Quran sambil jalan pergi ke pasar. Ya, selesai belanja itu udah 2 juz, 3 juz. Itu. Nah, ini istimewa. Artinya menghadirkan firman Allah dalam keadaan apapun. Yang penting yang diperhatikan tadi selain bersuci dalam keadaan suci, ya, kalau megang mushaf, ya, kalau tanpa memegang mushaf boleh sambil dibacakan walaupun dalam keadaan tidak suci, tidak berwudu maksudnya, karena dia hanya baca. Yang dilarang menyentuh mushafnya, tulisan Al-Qurannya. Itu kalau megang Al-Quran harus dalam keadaan suci. Kemudian yang diperhatikan di tempat-tempat yang baik, ya. Artinya jangan di toilet lanjut baca Al-Quran, ya. Itu juga tuh ada di handphone suara bacaan Al-Quran, ya, apa namanya, ringtone atau, nah itu dihindari tuh. Jangan sampai ada yang nelpon, kemudian posisi kita di dalam toilet lagi buang air besar lagi, tahu-tahu bunyi suara bacaan Al-Quran. Ini dihindari. Ini hukumnya sama, kata Habib Zain bin Smith, ya, mengatakan. Nah, dan menyentuh layar handphone yang ada mushaf itu hukumnya sama seperti menyentuh mushaf. Nah, ini diperhatikan. Nah, nanti kalau keluar dari aplikasi dianggap sudah bukan mushaf. Jadi kalau memang itu handphone ada aplikasi Al-Quran, kita lagi baca, kemudian mohon maaf buru-buru masuk toilet, keluar dari aplikasi, itu sudah dianggap
sudah tidak membawa mushaf. Dan suara ringtone-nya kalau perlu jangan yang ada bacaan Al-Quran, takutnya masuk toilet. Kecuali bisa dia atur ya, nanti masuk toilet dia matikan dulu tuh handphone ya, sehingga tidak berbunyi ada bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Nah itu praktiknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya cincin ada tulisan nama beliau dan nama Allah. Nabi ketika hendak masuk toilet cincinnya dilepas, tidak dibawa masuk ke toilet. Kenapa? Karena di situ ada nama Allah dan nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabannya demikian, bisa, sangat bagus malahan. Lagi kerja sambil baca Al-Quran. Yang penting dalam keadaan stabil, khusyuk ya. Jangan lagi, ibarat kata, jangan sampai nanti bacaannya jadi ngawur gara-gara lagi sibuk kerja. Artinya diam sejenak untuk kita fokus, karena ada tuntutan tadabbur. Baca Al-Quran itu harus dengan keadaan fokus, tadabbur. Istirahat sejenak sambil baca, habis baca lanjut lagi. Ya, kalau memang sambil kerja bisa dibaca dan bisa tadabbur, silakan gitu. Tapi kalau lagi kerja nanti ngawur bacaannya, hindari. Bacalah di saat diam sesaat untuk bisa mentadabburi. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh, kalau kaki sakit duduk. Itu Nabi katakan ke sahabat. Tadi ada sahabat kondisinya sakit. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kamu sholat tidak mampu berdiri, maka silakan kau duduk. Kalau duduk pun tidak mampu, silakan berbaring. Ya, kemudian kalau memang sudah tidak bisa lagi berbaring, menggerakkan badan juga tidak bisa. Kata para fuqaha, dengan isyarat mata. Kalau nggak bisa lagi isyarat dengan imajinasi sholat. Jadi misalnya ada orang sakit, untuk gerak pun tidak bisa, mengisyaratkan dengan mata pun tidak bisa, dengan jari pun tidak bisa. Tapi dia sholat karena akal masih ada, kewajiban sholat tetap berlaku. Maka dia sholat dengan cara mengimajinasikan dalam pikirannya bahwa dia sedang sholat. Kalau mengimajinasikan sudah tidak bisa, ini orang sudah meninggal berarti. Iya, iya. Udah meninggal atau koma. Nah, ini sudah diatur di dalam fikih, di dalam ilmu agama yang berkaitan dengan hukum syariat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.